Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat AUSI? Semoga kita semua diberi kesehatan, nalar, sehat jasmani dan juga rohani. Dan semoga kita semua selalu masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sobat AUSI masih tetap bersama saya Samantha di segmen Sketsa Berita AUSI. Rangkuman informasi menarik yang berkembang di masyarakat, politik, sosial, kisah-kisah atau kejadian yang menyimpan misteri dan juga teka-teki, serta mengundang banyak tanda tanya. Kali ini kita akan mengupas tentang operasi tangkap tangan terhadap STS KPK Wakil Ketua DPRD Jatim di Surabaya. Kembali KPK mengungkap dan menangkap 4 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di kota Surabaya. Satu di antara dari 4 orang tersebut adalah petinggi di DPRD Jawa Timur. Pihak yang tertangkap dalam OTT diantaranya adalah inisial STS, pimpinan DPRD Jawa Timur, staf DPRD Jatim, dan juga pihak swasta. KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pimpinan DPRD Jawa Timur, yaitu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial STS. STS terjerat OTT atas dugaan korupsi dana hibah kepada kelompok masyarakat. OTT digelar pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 8:24 waktu Indonesia Barat. Korupsi dan selalu korupsi. Di negeri ini sepertinya tak pernah berhenti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan juga pemerintahan. Baik daerah maupun nasional, sepertinya mereka tak pernah jera, walau ada lembaga penegak hukumnya. Sobat, tentu masih ingat di benak kita peristiwa tahun 1998 saat mahasiswa melakukan demo besar-besaran di negeri ini, menggulingkan rezim Orde Baru di tahun 1998 tidak lain adalah untuk menyudahi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di negeri ini. Dan muncullah gerakan reformasi dengan harapan mampu mereformasi sistem KKN yang bobrok menjadi sistem pemerintahan yang baik. Namun, seakan gerakan mahasiswa di kala itu tidak dihargai oleh para petinggi-petinggi dan juga pejabat-pejabat di negeri ini. Benarkah demikian? Mengapa korupsi di tanah air semakin marak? Bukankah uang yang mereka nikmati itu adalah uang rakyat, uang pembangunan untuk pembangunan masyarakat, dan bukan untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya? STS diduga menerima suap dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas Kabupaten Sampang sebesar 5 miliar. Dana hibah Pokmas bagaimana bisa dengan mudahnya diselewengkan? Ini adalah pelajaran buat pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyaluran dana hibah Pokmas harusnya dirubah mekanisme. Mengingat dan menimbang saat ini terdapat potensi penyelewengan angka 5 miliar adalah bukan angka yang kecil. Uang sebesar itu sangatlah bermanfaat bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun mengapa harus dikorupsi? Sejumlah barang bukti yang ditemukan KPK saat OTT diantaranya adalah uang tunai, dokumen, dan juga peralatan elektronik. Buntut dari OTT KPK terhadap STS, hingga kini KPK masih mondar-mandir menggeledah gedung DPRD Jawa Timur. Akankah OTT KPK terhadap STS Wakil DPRD Jatim ini akan menyeret yang lainnya termasuk anggota DPRD Jawa Timur yang terlibat? KPK masih menjalankan perannya untuk menuntaskan serta membuat gamblang kejadian ini. Sejumlah ruangan di DPRD Jawa Timur diobok-obok oleh penyidik KPK. Mengenakan rompi KPK, mereka mondar-mandir di ruangan VIP lantai 2 DPRD Jawa Timur untuk mengumpulkan berkas yang menjadi petunjuk. Selain ruang VIP, mereka juga terlihat masuk ke dalam beberapa ruang fraksi. Fraksi mana sajakah yang telah dihampiri oleh KPK dan juga telah diobok-obok oleh KPK? Petunjuk apa yang didapat dan ditemukan oleh KPK dari hasil mampir ke ruang-ruang fraksi? Adakah KPK menemukan dan juga mengidentifikasi ada beberapa fraksi yang terlibat korupsi dana hibah APBD Jawa Timur? Siapa saja yang terlibat kasus korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur? Selain STS, petunjuk apa yang KPK temukan dari OTT dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur? Mengapa mereka legislator menggasak dana hibah? KPK juga menyegel ruang kerja STS. Akankah hasil korupsi tersebut untuk diri pribadi STS dan teman-temannya atau untuk yang lainnya? Yang pasti KPK masih menyelidiki kemana aliran dana hibah bergerak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk menelusuri kemungkinan terjadi aliran dana yang dikorupsi ke partai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, kasus ini juga menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, STS yang juga merupakan politisi Partai Golkar yang kini menjadi tersangka. Namun, KPK saat ini masih dan berfokus pada penanganan STS dan juga 3 tersangka lainnya. Tentang OTT KPK, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mengemukakan pendapatnya tentang gerakan OTT KPK. Menurut Luhut, OTT bukanlah upaya yang baik dalam melawan korupsi. Mengutip dari Tempo Online, menurut Luhut, OTT adalah tidak bagus untuk negeri ini. Luhut berbicara dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023 sampai 2024 di Jakarta. Menurut Luhut, digitalisasi akan membuat celah korupsi semakin tertutup. Luhut menilai OTT tidak membuat kapok atau jera pelaku korupsi lainnya. Dan digitalisasi akankah menjadi solusi penanganan KKN di negeri ini? Sampai kapan akan tuntas urusan KKN di negeri ini? Sobat, jagalah amanah yang diberikan kepada kalian dengan sepenuh jiwa. Jangan korupsi, jangan kolusi, dan juga jangan nepotis. Ayo bangun negeri ini dengan jiwa kesatria yang amanah. Terima kasih banyak sudah stay tune di Sketsa Berita Ausi. Jangan lupa komen di video-video kita dan juga mengikuti serta menyimak segmen berita selanjutnya. Saya Samantha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.